Iya, sudah Ibu. Udah Bisa? Udah. Sudah apa kan kita? Iya, 30. Siap. Lagi report ya. Sorry. Enggak tahu lagi. Menyusun ini rekaman. Silakan aja. Kalau belum selesai Ya. ya kalau udah selesai. Cepat loh, mungkin 2 menit. Menit kok Dian. Sudah. Bareng-barengnya. Om Swastiastu. Halo, selamat. Iya. Selamat bahagia. Ya, boleh aja kasih tahu gitu. 1, 2, 3. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMA 1 Kute bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Putri Andriani Dan dengan PP saya. Perkenalkan, nama saya Agus Saptagama dari SMA Negeri 2 Kuta. Ya. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang pasca observasi. Ini adalah tahap akhir dalam pasca observasi, yaitu tentang di mana merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Bagaimana kabarnya Ibu? Saya baik sekali hari ini. Jadi setelah kita melakukan kemarin observasi di kelas, bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Perasaan saya saya observasi di ya, kelas. ketika kemarin Ibu Ida melakukan observasi di kelas saya, yaitu di kelas 11 IPA 7. Kebetulan waktu itu materinya adalah materi karya ilmiah. Nah, pada saat saya masuk, saya merasa wah, ini tampaknya akan ada sesuatu yang berbeda karena yang masuk ini merupakan GP ya, guru penggerak. Mudah-mudahan nanti dapat baru calon. Iya. Ya, perasaan saya senang karena ketika diamati saya tetap melakukan pembelajaran seperti biasa sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang sebelumnya. Iya. Biasa saja ya. Iya, seperti biasa. Berarti karena siswanya juga antusias Iya, ya, saya lihat kemarin antusias. baru ini semuanya antusias saya lihat. Terus jadi saya lihat juga sudah pembelajarannya sudah buat diferensiasi. Iya, sudah. Terus terus rencana pembelajaran yang sudah pelajarannya itu sudah terlaksana berapa persen rasanya dengan materi yang Ibu kasih kemarin itu, kira-kira berapa persen yang sudah mencakup semua materi yang Ibu ajarkan? Jadi untuk ketercapaiannya saya belum bisa meyakini itu baru 100% karena itu merupakan pertemuan kedua dan kebetulan materi ini merupakan materi yang lumayan rumit ya karena karya ilmiah tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Pertama saya harus memberikan pengertian dulu kepada anak-anak tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan dan lain sebagainya. Setelah mereka mulai memahami, saya adakan kuis. Kuisnya adalah saya akan menuliskan di papan beberapa kata yang terkait dengan karya ilmiah tersebut. Satu orang berada di depan akan menyampaikan beberapa clue. Nah, clue itu adalah semua yang terkait dengan apa yang saya tulis. Mereka yang berada di depan saya mencoba menjawab apa yang ada di belakangnya atau di papan tulis tersebut. Begitu kan? Jadi setelah saya amati kemarin juga ada speaking edukasi, ya, ada yang speaking-nya. menambah semangat untuk anak-anaknya ya. Itu saya biasa lakukan. Saya tanya gini, adakah kendala dalam pembelajaran Ibu yang Ibu berikan kemarin itu, ada kendalanya di mana? Setiap kelas ya yang namanya populasi, kemudian populasi kelas 11, kemudian sampelnya adalah di kelas 47. Kendalanya tentu saja ada karena yang namanya karakter siswa itu mereka sudah bawa dari lahir yang namanya karakter. Kalau sifat kan mungkin bisa diperbaiki. Nah, kadang ada yang pemalu, sebenarnya dia bisa, cuman dalam pengungkapan pendapat itu ada rasa malu, takut salah, grogi dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berusaha meyakinkan mereka bahwasanya kalau mereka tidak mencoba, mereka tidak akan tahu di mana kesalahan mereka. Saya ucapkan itu berkali-kali. Dan untuk mengatasi kendala itu saya seringkali memberikan mereka reward yang sekecil-kecilnya untuk mereka.
contoh, ketika salah satu siswa menjawab pertanyaan dan ternyata Benar. jawaban mereka itu lumayan benar, belum sempurna sekali ya. Saya berikan, bagus sekali jawaban mana. Nanti ke depannya kamu bisa tambahkan di bagian ini ya. Kamu sudah mencoba, Udin dan senang sekali. Seperti itu kira-kira. Ya. Berarti ada kendala lain? Kendala lain misalkan dalam pembelajaran otomatis tidak semua siswa cepat paham dengan materi yang saya sampaikan. Bahkan ada berkali-kali harus saya sampaikan ketika saya merasa gagal dalam penyampaian tersebut, saya gunakan rekan sejawat mereka untuk menyampaikannya. Paling 1-2 orang yang tidak paham, saya panggil siswa yang paling memahami materi tersebut, saya suruh mengajarkan mahasiswa itu dengan pendampingannya, yaitu saya sendiri. Saya dampingi sampai akhirnya mereka mampu menguasai materi itu. Jadi saya rasa sudah tuntas untuk hari itu tentang subbabnya ya. Berarti semuanya dalam satu kelas itu bisa menerima seperti itu? Bisa menerima, bahkan mereka terkadang kalau saya menjelaskan ada kurang sedikit pemahaman ketika teman mereka yang menjelaskan mereka cepat paham seperti itu ya. Ada perbedaannya. Jadi saya harus banyak menggunakan metode di masing-masing kelas. Saya harus cepat menaruh otak bahwa ini nggak cocok, saya harus beralih ke yang lain. Nggak bisa saya stuck di sana aja. Nggak bisa saya seperti itu. Kayak kemarin itu permainan. Iya, permainan yang satu nggak berhasil, saya coba teka-teki silang lagi. Nah, ternyata mereka sangat antusias, bahkan semua langsung memperhatikan. Nah, itu solusi yang ibu. iya, solusi saya ganti-ganti metode itu kan nggak jadi suatu masalah. Terus kompetensi yang ingin dicapai setelah pembelajaran yang ibu lakukan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan saya akan mencoba menjawab. Kompetensinya atau tujuan dari pembelajaran karya ilmiah ini adalah agar semua siswa itu mampu merancang karya ilmiah yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan yang bermakna kepada masyarakat luas. Contoh, karya ilmiah yang saya minta mereka adalah berupa fenomena sosial. Fenomena sosial di sini dapat berupa berapa jumlah siswa yang merokok, berapa jumlah siswa yang suka nongkrong, berapa jumlah siswa yang sering melawan orang tuanya. Nah, seperti itu adalah bentuk karya ilmiah gejala sosial. Di sini saya tidak menggunakan karya ilmiah eksperimen karena waktunya tidak cukup. Kalau eksperimen itu mengamati pertumbuhan jagung misalkan atau lain-lain, itu membutuhkan waktu yang sebulan 2 bulan. Sementara di sini kita jujur aja sebagai guru harus kejar target. Habis bab ini harus kita lanjut ke bab berikutnya. Jadi alternatif yang saya gunakan adalah fenomena sosial dengan hasil yang disajikan dan kemudian dibaca oleh nantinya teman-teman lainnya, mereka akan dapat ilmu. Oh, ternyata cara mengatasi agar siswa kelas 11 atau 12 tidak merokok itu tidak menggunakan identitas ketika mereka berada di luar sekolah. Nah, seperti itu, gunakan baju biasa. Kalau misalkan mereka merokok, kita tidak bisa mengamati 24 jam. Tidaknya mereka bisa, ya, gantilah bajunya. Kita gunakan solusi yang lain seperti itu. Janganlah menggunakan pakaian sekolah. Nah, Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk pengembangannya bagaimana nanti untuk kedepannya untuk dirinya ibu, materinya ibu biar bisa dikembangkan terhadap anak-anak untuk dunia nyatanya dia. Ya, baik. Oke, baik, saya paham pertanyaan Ibu. Jadi untuk pengembangannya ini merupakan tahap awal yang saya lakukan itu kan ada materi proposal. Di sana mereka mulai belajar membuat judul, kemudian ada pendahuluan yang isinya yaitu latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Ini keterkaitan ketika mereka tamat SMA nanti mereka akan melanjutkan ke S1. Di sana mereka akan mempermudah tujuan mereka membuat skripsi. Ada tahapan Berarti ke sana ya. ke sana arahnya. Jadi kekeliruan yang mereka lakukan sekarang saya bisa langsung koreksi. Nanti sisanya silakanlah dosen mereka dimanapun mereka nanti kuliah yang melanjutkan. Adakah siswa yang menurut ibu ini? Ya. Menurut ibu, adakah siswa yang tidak meyakini dengan yang dibuat di kelompoknya ini kan tugas kelompok kemarinnya? Apakah semua mau kompak dia buat dalam satu kelompok atau ada yang berbeda-beda, ada yang tidak kuat atau gimana? Oh iya. Tingkat kesulitannya itu sedang menurut saya. Sedang. Kenapa demikian? Karena ada beberapa siswa saya tanya, kamu ikut apa? Kamu ikut bagian buat yang mana ya? Saya tanya seperti itu. Mereka jawab jujur karena dari awal sebelum saya mulai di bab 1 saya udah menekankan saya minta kejujuran di kelas ini. Apapun itu tidak akan membuat Udin marah. Jadi saya merasa nyaman karena ketika saya tanya mereka langsung jawab jujur. Bu, maaf ya saya tidak buat, saya cuma nyumbang. Saya belilah mereka acikan, saya belilah mereka
Cuan, saya sampaikan selain kamu keluar materi, kamu juga perlu ilmu kan. Nah, kamu sudah bagus ilmu sosial sama ibu. Iya, solusinya adalah saya sampaikan. Boleh kamu sosial itu bagus, teman-teman malah suka kamu hadir. Caranya adalah kamu harus dapat ilmu. Contoh ilmu mereka yang bisa-bisa di kelompok ini. Kamu lihat mereka mengerjakan apa yang belum kamu ambil alih. Tanpa harus diminta, kamu harus bisa melakukan seperti itu karena ini akan jadi pembiasaan untuk ke depannya. Lanjutannya. Bisa semuanya seperti itu. Bertahap, karena apapun itu gak ada yang instan. Saya kayak gini. Ya. Bisa ya, Bu, ya? Bisa. Ya. Ya. Jadi ibu sudah bagus sekali. Ya. Harapannya untuk harapan ke depannya. Harapan ke depannya. Atau merefleksi dari apa yang sebelumnya mungkin kendala-kendala ibu di dalam kelas, mungkin apa yang terkendala di kehidupan apa? Ya di luar atau gimana? Ada nggak kendalanya? Harapan saya lebih mendidik kepada diri saya sendiri, kebermanfaatan saya sebagai seorang guru gitu ya. Kalau kita hanya menuntut siswa, contohnya kamu baca, bukunya enggak. Kemudian kamu harus tepat waktu nak di kelas, sementara gurunya terlambat. Jadi saya yang harus lebih ke introspeksi diri saya sendiri dulu ya. Kita sebagai contoh. Saya sebagai contoh mereka melihat nanti otomatis mereka akan ikut melakukan. Saya nggak bisa hanya sekedar wacana, jangan gitu, kita masih melakukan, siswanya nggak akan tahu mengikutinya. Harapan saya semoga saya bisa menjadi guru yang bermanfaat itu aja. Itu aja solusinya. Ya, semoga kedepannya apa yang ibu inginkan dan kendala-kendala yang telah ibu laksanakan dan dibantu yang tadi itu ya, semoga tercapai ya. Jadi semuanya sekian dulu ya percakapannya. Mungkin terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Saya sudah sampai ke pasca observasi. Jadi semuanya juga lancar ya. Sudah lancar. Dan ibu juga di kelas dengan teman-temannya, dengan anak-anak ya. Jadi semakin baik juga ya. Jadi sekian dulu, sekian dari kami tentang percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dengan pengajar Pak. Terima kasih Ida telah melakukan rangkaian dari supervisi terkait dengan pendidikan guru penggerak. Jadi memang ini diawali dengan pra observasi Bu Dini ya, lalu dengan observasi, lalu dengan pasca yang kita lakukan sekarang. Jadi tujuan ini adalah rangkaian dari kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bukan berarti bahwa CGP kami ini adalah orang yang superior di sekolah, tapi ini adalah bagian dari pendidikan. Jadi kita ini posisinya adalah setara. Maka di sini supervisi ini adalah bersifat coaching dengan bertanya jawab, di mana nanti dari ibu diri sendiri yang menemukan kelebihan ataupun kelemahan dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak dari CGP ataupun dari orang lain yang bisa menemukan kelemahan atau kelebihannya, tapi dari diri kita sendiri untuk merefleksi hal tersebut. Dari saya lihat dari percakapan tadi sudah luar biasa dari ibu dini sudah mengetahui apa yang kelebihannya, kelemahannya, bahkan sudah langsung cepat dalam merespon setiap kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Jadi sensitif banget dalam pembelajarannya. Jadi sangat luar biasa. Semoga nanti ini lancar dalam skripsi guru. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Sekian dari percakapan pasca observasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Nah, selesai. Iya. Terima kasih ya. Iya deh, sama-sama nih.